kayak kita lihat di tengah, tapi kita bisa lihat kanan kiri. Kenapa? Karena Allah ciptakan mata kita itu untuk menjaga sarang. Jadi kalau kita lagi masak, ngeliat di sini masih bisa lihat tikus lewat. Ada orang baru datang, siapa tuh? Laki-laki nggak bisa begitu. Salah kita kalau titip anak sama suami yang lagi ngerjain pekerjaan di laptopnya. Ibu titip anak umur 3 tahun. Nggak bisa kayak kita. Kita sudah matanya lebar, otak tengahnya tebal. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Iya kan? Laki nggak bisa, Bu, fokus. Ya, nggak usah deh, nggak usah. Dan jangan juga marah. Apa Pak Umi? Apa Pak Umi? Abi gitu aja suruh jaga, nggak bisa. Nelen kelereng nanti. Itu kita yang keliru. Kenapa? Memang laki-laki tidak diciptakan untuk itu. Kalau mau menjaga anak kita, laki-laki jangan sedang mengerjakan sesuatu. Memang sedang khusus. Biarkan dia main sama anak-anaknya. Apalagi kalau anak laki diguling-guling. Kadang-kadang suami itu suka marah, Bu, kalau lagi main guling-gulingan sama anaknya, kita larang. Tersinggung dia. Ya, biarin aja, sudah, biarin aja. Kan bersaing. Biarin aja, kita tinggal doa. Allahumma ya Allah, selamat. Ini banyak kajian, suami-suami tersinggung pada saat dia sedang meluangkan waktunya sama anaknya, guling-gulingan, kita awas. Palanya. Tersinggung, apa kata suami kita? Ya udah, males lah Abi main marah. kita marah lagi. Bayangin saya 4 begituan, Bu, diguling-guling sama bapaknya. Astagfirullah. Allah, saya sampai doa gitu ya. Ya Allah, ila jasad Ismail Fatahil alam. Doain Al-Fatihah. Bayangin selamat. Lakukan saja itu karena doa ibu kan kenceng. Tapi kalau kita bilang awas, palanya. Itu pun terjadi, ntar kejeduk. Pas kejeduk kan kita bilang, tuh kan papa. Lah emang kata kita sih. Ya. Nah, ini yang harus hati-hati ya, Bu. Ya. Jadi sekali lagi, pria lebih senang lihat benda. Matanya memang Allah bikin sudutnya sempit tapi panjang dia lihat. Ya, kita lebar tapi pendek, hanya sebatas dinding rumah. Laki-laki panjang. Maka kalau laki-laki bawa mobil dan sedang dia mau nyalip, sudah, Bu, pasrahkan saja. Nggak usah ribut di samping. Awas, lihat kanan kiri. Lihat. Kata suami, ngapain lihat kanan kiri? Itu nyalip di depan sana. Udah tahan mulut, udah. Allah, mentang-mentang 20.000 kata. Langsung saja bilang, bidangnya, memang bidangnya. Ya. Saya cerita gini supaya di bulan Ramadan saling memperhatikan watak kita, saling melihat, oh iya ya kayak gitu ya, nggak usah nesu, nggak usah marah, nggak usah. Sudah nggak pernah marah lagi kan kalau dijawab oka handphonenya? Udah nggak pernah? Masih juga? Ya Allah, diulang lagi dong ini. Udah nggak usah marah. Berapa laki-laki per hari? Ayo, saya mau ulang dulu nih komunikasinya. Ingat, 7.000. Ibu lulus ujian nasional. Perempuan 20.000. Yang pendiam 16.000. Yang kayak saya sama Bu Vera 24.000. Ya, Bu, kayak gitu ya. Jadi coba amati watak yang mana, kami, saya dan suami, anak yang mana, sehingga waktu kita melihat sosok itu benar-benar holistik gitu. Manusia itu holistik, sehingga waktu kita mau membinanya, mendampinginya, kalau bahasa psikolog sekarang, mentreatmentnya tidak salah. Kenapa? Yang namanya membuat karakter itu ya asal kata dari karaso. Ya, karaso artinya mengukir. Ini bahasa Latin. Bahasa Padang juga sih. Apa bahasa Padang karaso? Iya, karakter itu karaso, to mark, mengukir. Jadi kita ingin mengukir pribadinya suami kita mengukir diri kita, mengukir anak kita. Harus tahu bahan dasarnya apa kalau mau diukir. Kayu kah, besi kah, batu kah, itulah kaitannya dengan ini. Ya, Bu, ya? Bisa paham ya? Jadi jangan juga merasa udah susah dirubah, emang dari sononya. Pernah dengar kata-kata itu? Maksudnya wataknya begitu, tapi bisa dipoles, bukan dirubah, tapi dibentuk, diukir. Ya, maaf. Ini bahan dasarnya apa, Bu? Tetap kayu nggak? Tapi bisa diukir jadi? Ya. Kira-kira kalau diukir mejanya bentuknya kotak bisa? Bisa. Tapi tetap bahan dasarnya kayu kan? Iya. Begitulah watak kita.
Maka ukiran yang terindah adalah ukiran Islam. Ya, akan menjadi watak yang tawadu, ya. Oke, sepakat ya Bu ya? Ya. Jam berapa sekarang? Aku nggak lihat jam ya. Oh, masih lama ya? Masih banyak stoknya nih. Lanjut ya. Sepakat dulu tadi watak udah ya? Naik sedikit dulu. Setelah itu Allah memandang Nur Muhammad, karena tersipu malu, Nur Muhammad pun mengucurkan keringat kembali. Sehingga dari keringat hidungnya, ini bayangin hidung bentuknya cahaya ya, ya, diciptakan para malaikat, ya, keringat wajahnya itu tadi ini waktu pertama kali kita baca ini agak masa sih gitu, ya, diciptakan kursi arsy, lauh, ya, kemudian pena, matahari, bulan, beberapa hijab, bintang, dan semua benda-benda yang ada di langit itu dari tetesan, ya, keringat wajah Rasulullah. Nur cahaya, ya. Para nabi, rasul, ulama, syuhada, dan orang-orang saleh dari tetesan keringat dadanya. Kemudian Baitul Ma'mur itu ada di atas lagi lapisan ketujuh ya. Ka'bah, Baitul Maqdis, dan bakal area masjid di seluruh dunia dari keringat punggungnya. Siapa yang rumahnya dekat masjid? Ya, bakal masjid itu sebetulnya sudah ada tetesan di situ tuh. Cek, tinggal pada saat itu warga di situ tertarik untuk membuat masjid di area situ gitu. Ya. Nah, ini dia. Seluruh umat Muhammad diciptakan dari tetesan keringat dua alis matanya. Insya Allah itu kita ya Bu. Dekat sekali ya di alis mata. Kemudian kaum Yahudi, Nasrani, Majusi, dan segolongan dengan mereka, kaum ateis, kafir, dan munafik, dari tetesan keringat dua telinga. Jauh. Ya. Kemudian bumi yang terbentang dari timur sampai barat beserta isinya dari tetesan keringat kedua kakinya. Ya. Next lagi. Kemudian Allah berfirman, wahai Nur Muhammad, saksikanlah apa-apa yang ada di sekitarmu itu. Jadi sudah diciptakan ini itu. Kemudian Rasulullah disuruh melihat. Ya. Kemudian Nur Muhammad pun juga membaca tasbih tiada henti kembali 70.000 tahun lagi lamanya. Ya. Setelah itu Allah menciptakan ruh para nabi. Ya, kemudian dari mana? Dari tetesannya, cahayanya Rasulullah. Kemudian diciptakan ruh para nabi. Nanti dari ruh para nabi ini dia berkeringat juga. Itulah diciptakan pengikutnya. Tapi semua bermuaranya di mana? Nur Muhammad. Ya, lanjut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah pelita dari batu akik merah. Siapa pernah lihat batu akik? Bukan yang sekarang ya. Ini batu akik punya Allah ini, yang sangat bening dan tembus pandang. Wah, tembus pandang juga. Batu akik sekarang supaya tembus pandang pakai apa Bu? Lihatnya Bu. Wah, pada pernah ya Bu. Setelah itu Allah membentuk Nur Muhammad laksana bentuk raganya, tak kalah diturunkan ke dunia kelak dan meletakkannya dalam pelita tersebut. Cahaya dibentuk, ya. Di dalam pelita itu Nur Muhammad terlihat berdiri seperti orang yang sedang sholat. Sementara itu ruh para nabi yang sudah tercipta itu mengelilingi pelita tersebut seraya terus membaca tasbih dan tahlil dan berputarnya selalu ke kiri kayak tawaf. Nah, karena orang kalau berputar ke kiri itu membentuk energi, ya. Pernah belajar fisika? Dulu ada namanya hukum tangan kanan. Gini, coba ibu gini tangan kanannya. Bergeraknya kemana? Kiri kan? Jempolnya ke atas kan? Nah, makanya orang tawaf itu ilmu ini, ya. Semua bertawaf ke kiri, nanti energinya naik ke atas, berpancar lagi. Energi itulah sinyal yang membroadcast doa-doa kita, umat Islam yang ada di sekitar Ka'bah itu. Makanya semakin banyak orang yang berada di sekitar Ka'bah bertawaf, semakin luar biasa sinyalnya, ya. Makanya Ramadan kan penuh, tambah luar biasa. Tapi hati-hati ngomong. Lagi rame kayak gitu, kita ngomongnya yang santun supaya apa? Kalimat inilah pesan yang akan terbroadcast. Tapi kalau lagi rame nyela-nyela mulu, aduh panas, ya, penuh, padat. Wah, itu kalimat ini yang akan keluar dan betul-betul nanti terjadi. Banyak di antara kita suka menunggu pas tawaf sepi. Itu kurang power, Bu. Makanya pas mau tawaf rame, gembira harus. Wow, rame. Gitu, jangan aduh rame banget. Panas, jangan begitu. Kenapa? Karena memang energi itu selalu berputar, bertawaf tuh, ya. Lanjut. Demikian halnya dengan ruh umat Muhammad yang beriman, mereka diciptakan dari keringat nur Nabi Muhammad. Bagaimana tadi Bu? Alis, ya.
Kemudian setelah diciptakan, seluruh ruh umat Muhammad berkata, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini nanti terkenal dengan istilahnya syahadat ruh. Syahadat ruh. Karena yang melakukan syahadat ini pertama kali ruh kita. Kalau nanti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu syahadat jasad.